Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Alifandra Khalifa, kelas A1, Prodi Ilmu Komunikasi, NIM 1920220004x36, semester 2, dari kampus Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori pengurangan ketidakpastian. Pengertian teori pengurangan ketidakpastian. Teori pengurangan ketidakpastian juga disebut dengan teori interaksi awal. Teori pengurangan ketidakpastian Uncertainty Reduction Theory (URT) dicetuskan oleh Charles Berger dan Richard Calabrese pada tahun 1975 dan perluasan Gutti-Kunz atas karya Berger disebut pengelolaan ketidakpastian dan kecemasan, Anxiety Uncertainty Management (AUM). Tujuan mereka dalam menyusun teori ini adalah untuk menjelaskan bagaimana komunikasi untuk mengurangi ketidakpastian di antara orang asing yang terlibat dalam pembicaraan satu sama lain untuk pertama kali bertemu. Teori pengurangan ketidakpastian membahas proses dasar tentang bagaimana kita mengenal orang lain. Ketika kita bertemu dengan orang asing, kita mungkin memiliki sebuah keinginan yang kuat untuk mengurangi ketidakpastian tentang orang tersebut. Dalam situasi seperti ini, kita cenderung tidak yakin akan kemampuan orang lain untuk menyampaikan tujuan dan rencana perasaan pada saat itu, dan sebagainya. Berger menyatakan bahwa manusia sering sekali kesulitan dengan ketidakpastian. Mereka ingin dapat menebak perilaku, sehingga mereka terdorong untuk mencari informasi tentang orang lain. Sebenarnya, jenis pengurangan ketidakpastian ini merupakan salah satu dimensi utama dalam mengembangkan hubungan. Berger dan Calabrese yakin bahwa ketika seorang pertama kali bertemu, utamanya mereka tertarik untuk meningkatkan prediktabilitas dalam usaha untuk memahami pengalaman komunikasi mereka. Prediction adalah kemampuan untuk memperkirakan pilihan-pilihan perilaku yang mungkin dipilih dari sejumlah kemampuan pilihan yang ada bagi diri sendiri atau bagi pasangan. Atau dengan kata lain, prediction dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk memperkirakan pilihan-pilihan perilaku diri sendiri dan orang lain. Selain prediksi, unsur untuk menyusun proses utama dari pengurangan ketidakpastian adalah penjelasan explanation. Penjelasan merujuk kepada usaha untuk menginterpretasikan makna dari tindakan yang dilakukan di masa lalu dalam sebuah hubungan. Claude E. Shannon dan Warren pada tahun 1949 mengatakan dalam teori informasi mereka bahwa ketidakpastian adalah jika jumlah alternatif yang ada terbatas jumlahnya dan terdapat sebuah alternatif yang biasanya dipilih. Berger dan Calabrese berteori bahwa komunikasi merupakan salah sarana yang digunakan orang untuk mengurangi ketidakpastian. Mereka mengenal satu sama lain. Sebaliknya, pengurangan ketidakpastian menciptakan kondisi yang sangat baik untuk perkembangan hubungan interpersonal. Jenis-jenis ketidakpastian. Berger dan Bratak pada tahun 1982 mengatakan bahwa terdapat dua tipe ketidakpastian dari perjumpaan awal, kognitif dan perilaku. Kognitif merujuk pada keyakinan yang kita dan orang lain anut. Oleh karenanya, ketidakpastian kognitif uncertainty merujuk kepada tingkat ketidakpastian yang dihubungkan dengan keyakinan dan sikap tersebut. Ketidakpastian perilaku behavioral uncertainty merupakan batasan sampai mana perilaku dapat diprediksi dalam sebuah situasi tertentu. Jika salah seorang melakukan pembukaan diri self-disclosure, bicara tidak sesuai atau benar-benar tidak mengindahkan pasangan bicaranya, ketidakpastian perilaku mereka akan meningkat. Pembukaan diri adalah pesan pribadi mengenai orang yang membuka diri kepada orang lain. Seseorang dapat berada dalam ketidakpastian kognitif, ketidakpastian perilaku, atau keduanya selama atau setelah sebuah interaksi. Berger dan Calabrese juga menyatakan bahwa ketidakpastian berhubungan dengan 7 konsep yang lain yang berakar pada komunikasi dan pengembangan hubungan, yaitu 1. Output verbal. 2. Kehangatan nonverbal, seperti nada suara yang menyenangkan dan mencodongkan tubuh ke arah depan.
3. Pencarian informasi. 4. Pembukaan diri. 5. Resiprositas pembukaan diri. 6. Kesamaan. 7. Kesukaan. Daya tarik atau afiliatif nampaknya memiliki hubungan yang positif dengan pengurangan ketidakpastian. Sebagai contoh, pengungkapan nonverbal akan mengurangi ketidakpastian, dan adanya pengurangan dalam ketidakpastian akan meningkatkan jarak, tetapi ketidakpastian yang dikurangi cenderung orang-orang saat perilaku komunikasi menentukan kesamaan di antara mereka, sehingga daya tarik mereka terhadap yang lain meningkat dan kebutuhan mereka akan informasi menurun. Teori pengurangan ketidakpastian adalah: 1. Orang mengalami ketidakpastian dalam latar interpersonal. 2. Ketidakpastian adalah keadaan yang tidak mengenakan, menimbulkan stres secara kognitif. 3. Ketika orang asing bertemu, perhatian utama mereka adalah untuk mengurangi ketidakpastian mereka atau meningkatkan prediktabilitas. 4. Komunikasi interpersonal adalah sebuah proses perkembangan yang terjadi melalui tahapan-tahapan. 5. Komunikasi interpersonal adalah alat yang utama mengurangi ketidakpastian. 6. Kuantitas dan sifat komunikasi yang dibagi oleh orang akan berubah seiring berjalannya waktu. 7. Sangat mungkin menduga perilaku orang dengan menggunakan cara seperti hukum. Asumsi yang pertama, orang mengalami ketidakpastian dalam latar interpersonal. Maksudnya adalah setiap orang mempunyai bermacam-macam interpretasi perilaku interpersonalnya untuk menyimpulkan sesuatu, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan kecemasan untuk bertemu dengan orang lain. Contohnya, ketika seorang pria yang sangat menaruh simpati kepada teman sekelasnya sedang memandangi teman wanita sekelasnya tersebut, sang wanita tak sengaja melihat tingkah yang sang pria yang sedang memandangi wajahnya. Setelah berakhirnya kelas, wanita tersebut tergesa-gesa keluar kelas. Dugaannya mungkin saja dia sengaja menghindar untuk tidak bertemu dengan sang pria. Dengan berbagai macam alternatif pemikiran ini, maka membuat sang pria merasakan tidak pasti untuk menginterpretasikan sikap wanita itu dan cemas untuk bertemu kembali. Asumsi yang kedua, ketidakpastian adalah keadaan yang tidak mengenakan, menimbulkan stres secara kognitif. Maksudnya adalah ketidakpastian merupakan keadaan yang membutuhkan energi emosional dan psikologis yang tidak sedikit. Orang yang berada dalam lingkungan kerja baru sering mengalami stres semacam ini. Asumsi yang ketiga adalah ketika orang asing bertemu, perhatian utama mereka adalah untuk mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan prediktabilitas. Pencarian informasi biasanya dilakukan dengan mengajukan pertanyaan dengan tujuan untuk memperoleh prediktabilitas. Asumsi yang keempat adalah komunikasi interpersonal adalah sebuah proses perkembangan yang terjadi melalui tahapan-tahapan. Menurut Berger dan Calatrese, biasanya kebanyakan orang memulai interaksi dalam sebuah fase awal, entry phase. Fase awal adalah tahapan awal dari sebuah interaksi di antara orang asing. Fase awal dituntut oleh aturan dan norma implisit dan eksplisit, seperti membalas ketika orang mengatakan, "Hai, apa kabar?" Fase yang kedua adalah fase personal phase. Dalam fase ini, tahapan hubungan seseorang mulai untuk berkomunikasi secara spontan dan membuka lebih banyak informasi pribadinya. Asumsi yang kelima menyatakan bahwa komunikasi interpersonal adalah alat yang utama untuk mengurangi ketidakpastian. Maksudnya adalah komunikasi interpersonal mensyaratkan beberapa kondisi, diantaranya kemampuan untuk mendengar, ada respon nonverbal dan bahasa yang sama, sehingga dengan adanya komunikasi interpersonal maka akan mempengaruhi pengurangan ketidakpastian. Asumsi yang keenam menggarisbawahi sifat waktu. Asumsi ini juga berfokus pada fakta bahwa komunikasi interpersonal adalah perkembangan. Kuantitas dan sifat informasi yang dibagi oleh orang akan berubah seiring berjalannya waktu. Asumsi yang terakhir mengindikasikan bahwa perilaku orang dapat diprediksi dalam cara seperti hukum. Tujuan dari teori kecakupan hukum adalah untuk menghasilkan hukum yang akan menjelaskan bagaimana kita berkomunikasi. Meskipun di dunia ini semua aspek berjalan sesuai dengan hukum, termasuk juga dunia sosial yang memiliki jauh banyak variasi. Oleh karena itu, cakupan hukum dalam ilmu sosial disebut bahwa hukum natural agak sedikit lebih longgar. Akan tetapi tetap saja untuk mendekati tujuan dari pernyataan.
seperti hukum tampak menakutkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan perbuatan dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.